Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Panuki. Kali ini Panuki akan menemani kalian di pembelajaran tema 2 subtema 1 tentang sumber energi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, yang pertama ada PKN, hak dan kewajiban. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, yang pertama, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kemudian, setiap orang berhak mendapat lingkungan tempat tinggal yang bersih. Contoh yang ketiga ada setiap siswa berhak mendapatkan nilai bagus. Nah, itu adalah hak beserta contohnya. Lanjut. Nah, kemudian kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Contohnya, tadi yang pertama, haknya adalah mendapatkan air yang bersih. Maka kewajiban setiap orang adalah menjaga kebersihan dari sumber air tersebut. Terus contoh yang kedua, setiap orang wajib membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, setiap siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah pengertian kewajiban beserta contohnya. Nah, ternyata hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Nggak boleh kamu maunya dapatin hak kamu aja, tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Hak dan kewajiban itu berjalan seiringan dan seimbang. Jadi kalau misalkan kita lihat ini, kalau setiap orang mau mendapatkan air bersih, maka setiap orang itu wajib menjaga kebersihan sumber air. Begitu. Nah, kalau setiap orang mau mendapatkan atau berhak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang bersih, berarti dia wajib membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang contoh ketiga tadi, setiap siswa berhak mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi setiap siswa wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu mau mendapat nilai yang bagus, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan yang kedua ini contohnya. Kalau kamu mau mendapat lingkungan tempat tinggal yang bersih, berarti kamu harus wajib membersihkan lingkungan tempat tinggalmu. Gak bisa kamu mau mendapatkan hakmu lingkungan tempat tinggal yang bersih, tapi kamu nggak pernah mau bersih-bersih rumah. Nah, nggak bisa kayak gitu. Harus bergerak secara beriringan, seimbang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada IPA tentang sumber energi. Nah, sumber energi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Apa saja sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Kita lihat. Nah, contoh sumber energi yang dapat diperbarui itu ada yang pertama, matahari. Itu bisa kita manfaatkan untuk menjemur pakaian, terus apalagi menjemur kerupuk atau sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga matahari ada. Jadi cahaya dan panas matahari itu bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian ada air. Itu kita manfaatkan untuk minum. Atau bisa juga untuk mandi, untuk nyuci. Nah, banyak air manfaatnya. Kemudian angin.
itu juga termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Untuk manfaatnya menerbangkan layangan, nah ini yang lagi banyak nih, lagi ramai di Jogja. Pada seneng gemar main layangan. Nah, itu kan memanfaatkan angin kan untuk menerbangkan layangannya itu. Angin juga bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan listrik nanti. Nah, selanjutnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang tadi itu yang bisa diperbarui, nah sekarang yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada minyak bumi. Itu diolah menjadi bahan bakar kendaraan. Nah, jadi mobil kamu, motor kamu, itu bahan bakarnya dari minyak bumi. Nah, sedangkan minyak bumi itu tidak dapat diperbarui. Jadi kalau udah diambil, ya udah nggak bisa menghasilkan lagi. Jadi nanti kalau misalkan kita boros dalam memanfaatkan minyak bumi ini, nanti lama-lama minyak bumi ini cepat habis. Gitu. Selanjutnya batu bara. Itu diolah menjadi bahan bakar kereta uap. Nah, itu kereta-kereta zaman dulu itu bahan bakarnya pakai batu bara, nanti dibakar. Nah, uapnya itu yang untuk menggerakkan keretanya. Batu bara itu selain untuk menjadi bahan bakar kereta uap, untuk pembangkit listrik juga bisa. Tenaga uap, pembangkit listrik tenaga uap, nah itu dia bahan bakarnya dari batu bara. Jadi batu baranya dibakar, nah nanti kan keluar asapnya tuh, panasnya. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nanti turbinnya berputar menjadi listrik. Gas bumi itu juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Biasanya diolah menjadi gas untuk memasak. Nah, tabung gas LPG yang di rumah kalian itu, nah itu berasal dari gas bumi. Dan itu juga tidak dapat diperbarui. Jadi nanti lama-kelamaan kalau kita terlalu banyak menggunakan gas bumi juga lama-lama akan habis gitu. Walaupun cadangan gas bumi ini lebih banyak daripada minyak bumi ya, tapi tetap kita harus berhemat. Nah, selanjutnya IPS tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Tadi kan sumber energi, nah sekarang sumber daya alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi kayak sesuatu yang ada di alam, contohnya kayak pohon, nah itu termasuk sumber daya alam. Kan pohon bisa kita gunakan untuk membangun rumah, membangun pagar, terus apalagi kayak hewan, itu juga termasuk sumber daya alam. Nah, setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan daerahnya pesisir pantai, nah itu kan sumber daya alam yang paling banyak di situ adalah ikan, nelayan, ya kan? Terus kalau misalkan daerah pegunungan, nah itu kan sumber daya alamnya paling banyak pohon, terus apa buah-buahan. Kalau misalkan dataran rendah, biasanya kayak ladang, perkebunan, pertanian, seperti itu. Jadi tiap tiap daerah itu tiap tempat beda-beda sumber daya alamnya. Nah, ternyata sumber daya alam itu juga ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa saja yang dapat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan apa saja yang tidak dapat diperbarui? Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang pertama adalah tumbuhan. Kayak padi, pohon, jagung, buah-buahan segala macam.
Terus apa lagi ya? Ya, pokoknya semua tumbuhan yang bisa kita manfaatkan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena kayak misalkan padi di sawah, itu kan kalau habis dipanen masih bisa kita tanam lagi kan, menghasilkan tanaman padi yang lain. Seperti itu. Hewan juga kayak ayam, sapi, kambing, hewan-hewan ternak itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena hewan-hewan itu nanti akan melahirkan atau bertelur. Nah, itu bisa memperbanyak hewannya. Asalkan kita tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam hewan ini. Kalau misalkan kita kebanyakan motong sapi, ya nanti lama-lama sapinya habis. Kenapa? Karena sapinya belum sempat melahirkan anaknya, sudah jadi sosis, sudah jadi bakso. Nah, jangan kayak gitu. Ya, jadi hewan itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui asalkan tidak berlebihan dalam memanfaatkannya. Kemudian sinar matahari itu dapat diperbarui karena sinar matahari itu kan terus-terusan bersinar sampai nanti hari kiamat. Nah, ini nggak bakal habis sinar matahari itu. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kayak tadi ada minyak bumi itu juga tidak dapat diperbarui. Kalau udah diambil, ya sudah dipakai, ya sudah habis. Emas pun juga begitu. Biji-biji emas yang ditambang itu, kalau udah ditambang sama penambang, diambil, dibikin cincin, dibikin anting, kalung, ya udah emasnya jadi seperti itu, nggak bisa kembali ke mana pertambangan lagi. Itu juga dengan besi, itu juga sama seperti emas, tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Seperti itu. Nah, tadi kan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya ada tanaman. Nah, salah satunya tanaman jagung. Nah, itu dapat diperbarui. Jadi kalau udah panen jagung, kita masih bisa menanam jagung. Nah, ternyata ketika menanam jagung itu ada lagunya. Nah, siapa yang sudah pernah dengar lagunya menanam jagung? Nah, yuk mari kita nyanyikan sama-sama. Oke, bareng ya. Boleh ikutin di rumah. Seperti ini lagunya. 3, 2, 1. Nah, itu tadi lagu Menanam Jagung. Gimana? Sudah hafal belum lagunya? Nah, kalau belum hafal boleh dinyanyikan berulang-ulang sampai kalian hafal. Ini bisa mengurangi kebosanan kalian ketika belajar di rumah. Jadi sambil ngerjain tugas itu boleh sambil nyanyi. Cukup sekian dari Pak Nugi. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak jalan-jalan ya karena di daerah Jogja sini coronanya lagi meningkat. Selalu cuci tangan dari mana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.